Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, berkahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita selalu nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, Allahumma. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami di sini selaku calon guru penggerak, di mana di samping saya ada Bapak Ali Sabto Nugroho, saya sendiri Winda Rohani, sebelah saya Yunita Sari, dan yang terakhir adalah Ibu Hani Makfuro. Kami di sini akan mengimbaskan materi kami yang telah kami pelajari kurang lebih 2 bulan yang lalu, yakni mengenai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan dan juga tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk lebih menghemat waktu, presentasi ataupun penyajian materi yang pertama mengenai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara akan disampaikan oleh Bapak Ali Sabto Nugroho. Kepada Bapak Ali, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan coba untuk mempresentasikan tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, yang pertama kita kenal dulu siapa sih Ki Hajar Dewantara. Nama lengkapnya adalah Ki Hajar Dewantara. Sering juga disebut sebagai Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau adalah tokoh pendidikan beragama Islam dan lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Untuk menghormati ketokohan beliau, tanggal 2 Mei ini kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Yang akan kami bagikan pada kegiatan hari ini, saya akan mencoba mempresentasikan tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara seperti apa, kemudian filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara seperti apa, semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, dan apa itu budi pekerti. Yang pertama, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah usaha menuntun segala kekuatan, kodrat alam dan zaman yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Bisa Bapak Ibu lihat di sini, pendidikan adalah usaha menuntun. Jadi tugas kita sebenarnya sebagai pendidik itu hanyalah sebagai penuntun. Siapa yang kita tuntun adalah kekuatan kodrat alam dan zaman yang dimiliki oleh anak. Jadi anak itu sesungguhnya dia sudah memiliki kodratnya masing-masing, memiliki potensinya masing-masing. Tugas kita adalah untuk menuntun agar potensi mereka itu bisa tumbuh dengan baik. Kemudian agar mereka atau anak didik kita itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau individu dan sebagai anggota masyarakat. Di sini ada bahasa kodrat zaman dan kodrat alam. Kita akan lihat apa sih kodrat zaman dan kodrat alam itu. Kodrat alam itu adalah segala lingkungan yang tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya.
Ini maksudnya seperti ini. Di lingkungan kita itu kan ada siswa atau peserta didik yang memiliki lingkungan yang berbeda. Ada yang berada pada lingkungan orang Jawa misalkan, ada juga yang berada di lingkungan orang Lampung. Nah, masing-masing mereka itu memiliki potensinya yang berbeda-beda. Jadi sebagai pendidik kita harus aware, kita harus paham kodrat alam peserta didik kita itu seperti apa. Kemudian kodrat zaman. Apa itu kodrat zaman? Adalah era atau waktu di mana peserta didik berada pada saat sekarang. Maksudnya zaman dulu, zaman kita atau saya lah yang sekolah dulu, ya, mungkin melihat komputer saja itu tidak pernah, ya. Tapi peserta didik kita sekarang yang sudah berada pada era digital, ya, bahkan dengan menggunakan HP dan segala macamnya, mereka sudah bisa menggunakan laptop, ya. Kalau dulu kita mau megang komputer aja takut, ya, anak-anak sekarang mudah-mudahan mereka lebih canggih dibandingkan gurunya malah. Nah, itu adalah kodrat zaman. Kemudian kedua, filosofis Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Di sini ada dua analogi Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan. Yang pertama, pendidik diibaratkan petani dan peserta didik diibaratkan benih. Di sini ada gambar kita sebagai seorang pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani dan peserta didik itu diibaratkan sebagai benih yang akan kita tanam. Maksudnya seperti apa? Peserta didik merupakan benih. Benih itu sudah memiliki potensinya masing-masing. Ya. Ketika benih yang kita tanam itu jagung, pasti yang akan tumbuh adalah jagung. Nggak mungkin yang kita tanam benih jagung, yang tumbuh adalah benih padi. Itu tidak mungkin. Sehingga tugas kita sebagai pendidik itu adalah seperti petani yang menyiapkan lahannya, kemudian merawatnya, memberi pupuk, ya, kemudian menyiangi dan seterusnya. Jadi seperti tadi, pendidik itu hanya sebagai penuntut. Benih, mau itu benih yang bagus, ketika dia berada pada media tanam yang buruk, ya, maka otomatis benihnya juga tidak akan tumbuh dengan baik. Begitu juga sebaliknya, ketika benih itu buruk tetapi dia berada pada kondisi atau kita rawat dengan baik, maka mudah-mudahan dia akan tumbuh dengan baik. Kemudian analogi yang kedua, pendidikan itu diibaratkan tata surya. Bisa kita lihat di sini. Ini ada matahari, kemudian ada beberapa planet, ya. Planet-planet ini dia akan bergerak mengelilingi matahari pada orbitnya. Dia akan selalu bergerak. Pun demikian pendidikan. Pendidikan itu harus selalu bergerak. Apa yang terjadi kalau misalkan salah satu planet ini berhenti bergerak? Maka pasti akan terjadi kehancuran. Mungkin akan berbenturan dengan yang lain. Maka akan terjadi kehancuran. Demikian juga dengan pendidikan. Kalau pendidikan statis atau berhenti di situ tanpa ada perubahan-perubahan yang berarti, maka pendidikan juga akan hancur. Kemudian bisa dilihat antara Mars, kemudian Bumi, kemudian Jupiter, Venus, itu dia memiliki karakter yang berbeda-beda. Dia memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga perlakuan mereka itu juga berbeda. Nah, dengan dasar perbedaan karakter,
minat dan bakat peserta didik, maka kita sebagai pendidik harus selalu melakukan perubahan dalam meningkatkan kompetensi didik. Tujuannya untuk apa? Agar dapat memfasilitasi kebutuhan belajar siswa, kemudian dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang kita miliki. Ya. Yang ketiga tentang semboyan Ki Hajar Dewantara. Ini 3 semboyan yang saya yakin Bapak Ibu sudah pahami, sudah mengerti. Ya. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sun Tulodo. Ing Ngarso di depan, Sun Tulodo memberi teladan. Jadi ketika berada di depan, seorang pendidik itu harus mampu memancarkan aura kepemimpinan dan mampu memberikan suri teladan kepada orang lain, terutama peserta didik kita. Kemudian Ing Madyo Mangun Karso. Ing Madyo di tengah, Mangun membangun, Karso itu niat atau semangat. Ya, pada saat berada di tengah-tengah, pendidik harus mampu menggelorakan semangat demi perubahan yang lebih baik. Kemudian Tuturi Handayani. Tuturi mengikuti dari belakang. Handayani itu memberi motivasi atau dorongan. Ketika berada di belakang, maka seorang pendidik harus mampu sebagai pengayom dan penasehat serta memberi motivasi untuk menggerakkan orang yang ada di depannya agar mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian tentang budi pekerti, Ki Hajar Dewantara menyatakan sebaiknya pendidikan itu harus dapat merubah budi pekerti dari peserta didik. Apa itu budi pekerti? Budi artinya adalah cipta, rasa, dan karsa. Kemudian pekerti adalah tenaga atau raga. Di mana budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan antara pikiran, perasaan, dan keinginan atau kehendak sehingga bisa menimbulkan tenaga. Budi pekerti itu harus seimbang. Ada olah cipta untuk menajamkan pikiran, olah rasa untuk menghaluskan rasa, olah karsa untuk menguatkan kemauan, dan olahraga untuk menyehatkan jasmani. Kemudian pendidikan itu harus holistik atau menyeluruh dan seimbang. Maka kesempurnaan budi pekerti akan membawa anak pada kebijaksanaan. Itu yang diharapkan dari pendidikan yang kita lakukan. Diharapkan dapat berubah budi pekerti jadi budi pekerti yang luhur. Kemudian ini saya sampaikan sedikit nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai dari guru penggerak yang pertama adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Ya. Sedangkan peran guru penggerak itu menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk budaya positif akan disampaikan calon guru penggerak yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Aris Sabto Nugroho atas presentasinya terkait filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya yakin Bapak Ibu sekalian mungkin ada poin yang mungkin mengetuk hatinya, itu ada mungkin yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di akhir sesi. Selanjutnya untuk penyajian materi, yakni tentang budaya positif, akan dijelaskan ataupun dipaparkan oleh calon guru penggerak, yakni Ibu Yunita Sari. Kepada Ibu Yunita, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya coba memaparkan ya, saya presentasikan tentang budaya positif. Di mana budaya positif itu ada 6 komponen. 6 komponen yang budaya positif ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma. Yang kedua konsep disiplin positif dan motivasi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi.
konsep disiplin positif dan motivasi. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita, di benak Anda ya, apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu kalau bisa tidak dilakukan ya, karena sebenarnya untuk mendisiplinkan siswa itu tidak harus dengan sebuah hukuman. Kemudian Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk mencapai murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Internal itu maksudnya berasal dari diri kita sendiri. Ya, dari diri kita sendiri ada kemauan untuk disiplin. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal yang datangnya dari luar diri kita. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku yang dilakukan oleh manusia. Jadi manusia itu melakukan sesuatu, itu sebenarnya mereka punya motivasi. Nah, di sini dia dalam bukunya menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu melakukan sesuatu itu terkadang ada tujuan dan motivasinya ya. Yang pertama, motivasi pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Bisa dikatakan ini kurang bermutu ya, tidak baik ya, karena ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau agar tidak dapat hukuman gitu. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, ini adalah tingkat yang paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama ya. Ini satu tingkat di atas tadi yang menghindari hukuman. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya?
Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Kemudian motivasi yang dilakukan manusia yang ketiga, alasan mereka melakukan sesuatu yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah tingkat yang positif ya, yang baik dibanding dua yang tadi. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal dari dalam diri sendiri. Jadi ada kesadaran dari dalam diri dia sendiri, motivasinya ini bagus, bukan eksternal, bukan seperti tadi hukuman, kemudian penghargaan. Jadi ini adalah 3 motivasi alasan manusia melakukan sesuatu. Ini yang saya presentasikan. Untuk selanjutnya akan ada Bu Hani. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk budaya positif. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Saya ikut dulu ya. Tadi sudah dijelaskan ya tentang budaya positif. Nah, untuk selanjutnya yaitu keyakinan kelas, rangkaian dari tadi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Biasa kita sering mendengar peraturan kelas ya. Apa itu sebenarnya keyakinan kelas? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang dapat disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini, berlaku begitu. Seperti contoh misalkan, apa sih yang ibu yakini, bapak ibu yakini ketika kita memakai helm atau kita masa pandemi ini memakai masker? Kita disuruh ada peraturan ketika berkendara kita memakai helm. Ketika ada pandemi kita disuruh memakai masker. Kira-kira apa yang ibu yakini, bapak ibu yakini? Takut takut Keselamatan kesehatan. tanpa ada yang menyuruh kita ya, tanpa ada peraturan, itu pun kita akan melaksanakannya sendiri. Itu contoh kecil ya, contoh kecil tentang keyakinan kelas. Begitu juga ketika di kelas ya. Ketika anak didik kita membuat suatu keyakinan kelas, maka mereka akan melakukan tanpa disuruh, karena keyakinan kelas itu berasal dari mereka sendiri untuk mereka sendiri. Berbeda dengan peraturan sekolah, misal jam 7.15 harus masuk,
mau nggak mau anak harus ikut, karena yang namanya peraturan itu biasanya dia sepihak, ya bisa sepihak bisa enggak. Tapi kalau untuk peraturan sekolah biasanya dibuat oleh orang yang berwenang tanpa melibatkan anak didik. Ya. Memakai pakaian seragam sekolah, misalnya. Nggak boleh baju pramuka dipakai hari Senin, nah itu sebuah peraturan. Ini contoh keyakinan sederhana. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Lebih abstrak, dari keluar dari hatinya murid sendiri. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal, artinya menyeluruh. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak boleh membentuk keyakinan kelas yang negatif. Misalkan kalau di sekolah harus berdandan yang menor, itu misalkan itu tidak boleh. Ya. Memakai sepatu yang warna-warni, nah, itu tidak boleh. Jadi harus yang berbentuk positif. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Tidak perlu banyak-banyak. Jadi biar mereka ingat, biar mereka tidak berat dalam menjalankan keyakinan kelasnya. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau di kelas berarti warga kelasnya yang harus melaksanakan keyakinan kelas. Kalau itu untuk keyakinan sekolah mungkin ya bisa semua warga sekolah yang harus dijalankan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua dilibatkan, baik wali kelas maupun siswa dilibatkan semua. Ya. Jadi tidak hanya dari wali kelas ataupun dari guru mata pelajaran sendiri. Siswa juga harus berkontribusi pendapat untuk menentukan keyakinan kelasnya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, tidak hanya dibuat, tapi ditinjau lagi mana yang tidak efektif, mana yang sering dilanggar. Itu yang akan dilakukan semacam tolak ukur. Ya. Berhasil enggak keyakinan kelas? Kalau enggak, bagaimana solusinya? Kemudian untuk selanjutnya tadi keyakinan kelas. Selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga penguasaan, kebebasan, dan keselamatan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Seks sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan. Saya mengambil contoh. Saya sebagai wali kelas 9B. Nah, contohnya ini, misalkan ada anak yang bernama Bayu. Anaknya memang lumayan ya. Ketika saya membuat keyakinan bagus, anak-anak setiap hari harus membawa bekal karena kita tidak ada jam istirahat. Kemudian si Bayu itu tidak membawa bekal, dia mengambil makanan dari teman-temannya. Akhirnya apa? Teman-temannya pada lapor sama wali kelas. Kalau nggak ada wali kelas mungkin sama. Apa yang ingin dicapai oleh Bayu tadi? Ketika dia dipanggil oleh saya, maka saya mengatakan kenapa alasannya kamu kok nggak bawa bekal, kenapa kamu mengambil makanan teman.
Ketika dia jawab, saya lapar, saya lapar. Itulah yang dinamakan kebutuhan akan bertahan hidup. Ya, karena salah satunya adalah makanan selain kesehatan, seks ya. Ketika si bayi menjawab lapar, maka dia bagaimana cara melangsungkan hidupnya, dia adalah makanan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita berhidup. Masih dengan soal yang sama, contoh yang sama, dia senang ngambil makanan temannya. Ketika saya panggil, apa alasannya? Kata bayi, saya senang Bu kalau dipanggil wali kelasnya, saya senang Bu kalau dipanggil guru. Nanti kan gurunya ngomong sama orang tua saya. Itulah kebutuhan yang dibutuhkan oleh Bayu. Jadi dia butuhkan cinta dan kasih sayang. Dia butuh kasih sayang. Dia butuh kasih sayang orang tua. Dia pengen diperhatikan, karena dia pengen diperhatikan. Kalau dia memang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ya, ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan. Asik bagi apa? Ketika saya panggil dia, apa sih alasannya kamu mengambil makanan? Ya. Lihat Bu, itu teman-teman saya kan takut sama saya. Saya hebat Bu, ditakutnya sama teman-teman saya. Disitulah dia merasa berkuasa di dalam kelasnya, karena dia merasa hebat, teman-temannya pada takut. Itu yang dibutuhkan dia, yang dibutuhkan oleh penguasaan lingkungan dia. Kemudian selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru. Itu tentang kebebasan, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Bayu tadi? Ketika saya panggil, saya senang Bu kalau ngejailin teman. Mereka mukanya jadi lucu, misalkan. Saya senang ekspresinya, adalah suatu kesenangan dia, bukan mencari hal-hal yang lain. Jadi senang dia ngejailin temannya dengan mengambil makanan. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, ya. Itu kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan dengan bermain dan bermain. Itu, ya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Mungkin itu untuk budaya positif yang bisa saya sampaikan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Semoga kita sebagai guru
kasih Bu Hani atas pemaparannya terkait budaya positif di sekolah, yakni tentang keyakinan kelas dan juga motivasi atau ya. Nah, untuk selanjutnya budaya positif di sekolah akan saya lanjutkan, yakni masih terkait dengan motivasi perilaku dan juga masih terkait dengan posisi guru di sini. Saya mohon izin untuk berdiri. Baik Bapak Ibu, untuk menciptakan suatu budaya positif di sekolah, tentunya kita membutuhkan lingkungan yang dalam hal ini lingkungan kita sekolah sendiri, dan untuk hal yang paling kecil adalah lingkungan kelas yang kondusif, aman, nyaman, sehingga siswa pun untuk berada di lingkungan tersebut itu merasa nyaman. Nah, ini juga tidak terlepas dari berbagai macam motivasi perilaku tadi yang sudah dijelaskan Ibu Yulitasari. Ada seorang tokoh yakni Stephen R. Covey menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, ataupun passing grade kita itu harus berubah. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Artinya apa? Ketika kita ingin mengubah seorang peserta didik, kita tidak bisa menyamakan ajaran kita satu dengan yang lain. Seperti yang Bapak Ali bilang tadi terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap anak punya kodratnya masing-masing. Acuan kerangka kita pun tidak boleh disamakan satu dengan yang lainnya. Anak satu mungkin potensinya dalam hal matematika. Jangan kita tuntut untuk dia menguasai IPA juga. Toh kita pun mengajar guru mata pelajaran. Seperti saya IPA, yang saya mumpuni adalah satu mata, yakni IPA. Mungkin saya untuk mengajar PPKN ataupun matematika tidak akan sebaik ataupun penuh pengetahuannya seperti guru yang lain. Seperti itu. Jadi kita harus mengubah mindset kita bahwa setiap anak itu punya kemampuan, potensinya masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan posisi kita sebagai guru seharusnya seperti apa terhadap beberapa hal penyimpangan ataupun hal negatif yang dilakukan oleh peserta didik kita. Nanti Bapak Ibu akan tahu posisi Bapak Ibu itu ada di mana. Ternyata sebagai guru kita memiliki ada 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama yakni posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat monitor atau sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Jadi nanti Bapak Ibu di sini nih posisinya ada di mana dan seharusnya seperti apa menghadapi beberapa penyimpangan ataupun hal negatif yang anak didik kita lakukan. Karena hal-hal negatif yang mereka lakukan tadi tetap ada motivasinya, tetap ada alasannya lagi. Apakah untuk menghindari hukuman, apakah untuk mendapat penghargaan, atau memang dari dalam hati. Dan yang pertama adalah penghukum. Nah, biasanya guru ataupun tenaga pendidik di dalam pada posisi kontrol ini, dia akan cenderung bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Ingat, hukuman tidak selalu ataupun melulu mengenai fisik. Tapi kata-kata pun secara verbal juga merupakan hukuman. Kadang tidak kita sadari apa yang kita sampaikan sebenarnya melukai hatinya. Kadang kita amat biasa, tapi sebenarnya itu akan melukai hatinya. Nah, biasanya kata-kata apa yang biasanya kita gunakan jika kita di posisi kontrol penghukum? Ada di bagian bawah, biasanya begini. Patuhi aturan saya, kalau tidak, awas, kamu nggak boleh masuk kelas saya lagi. Nah, atau kamu selalu salah. Apa yang dibanggakan dari kamu? Nah, hal-hal seperti itu tidak perlu fisik, tapi sebenarnya kata-kata verbal itu juga merupakan penghukum, Bapak Ibu. Jadi kita tidak mau tidak mau ada yang mengatakan seperti itu kepada kita, dan kalau bisa kita pun tidak sepatutnya mengatakan hal itu, karena sebenarnya sakit, ya Bapak Ibu. Mungkin kita tidak di posisi anak, tapi dengan kata-kata seperti itu kita di posisi penghukum. Dan saya harap, misalnya di antara kita di sini ada masih di posisi kontrol ini, untuk selanjutnya kita bisa bergerak bersama untuk menjadi yang lebih baik ya. Nah, untuk yang kedua posisi kontrol yaitu pembuat orang merasa bersalah. Dan ini pun saya pernah di posisi kontrol ini dan mungkin seringnya. Seperti apa? Nah, pembuat orang merasa bersalah ini biasanya guru akan bersuaranya lembut sekali,
nggak bentak-bentak, tidak menggunakan intonasi tinggi, tetapi dia justru akan membuat si anak ini merasa bersalah atas perilaku yang dia lakukan, atau dia akan dibuat merasa tidak nyaman dengan apa yang sudah dilakukan. Nah, misalnya kata-katanya seperti apa? Nah, ibu ini kok kecewa banget sama kamu, Luna. Ibu ini sebenarnya pengennya kamu begini, Luna. Kok kamu begini? Dan dari hal tersebut itu sebenarnya kita memposisikan diri kita sebagai membuat orang atau siswa itu merasa bersalah. Ya, jadi dengan kata-kata begitu, misalnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Bapak kamu aja nyari duitnya susah, mau sekolah aja ngasih kamu sangu aja susah, tapi kok kamu di sekolah begini? Pernah Bapak Ibu demikian? Sering saya rasa. Dan saya pun demikian. Saya pun sedang pada tahap merubah posisi kontrol yang saya lakukan terhadap anak-anak didik saya. Nah, ini adalah posisi kontrol guru membuat orang merasa bersalah dan sebenarnya kurang tepat. Karena ini bukan menghilangkan sisi negatif atau penyimpangannya, tapi justru membuat luka baru di dalam hatinya bahwa dia merasa bersalah melakukan hal itu. Ya orang tua itu begini dan seterusnya. Nah, yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Ini pun sering kita alami. Guru di posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan-ajakan. Posisi teman ini bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi seperti teman, kita dengan murid itu tidak sebagai anak didik kita. Nah, biasanya kata-kata yang sering dikatakan guru di posisi ini biasanya, ayo bantulah Bapak sini, ayo sih yang baik sih, demi Bapak deh. Kalau kamu nggak bisa, demi Bapak dong, lihat Bapak, lihat Ibu. Kalau kamu menghargai Ibu, ayo dong jadi lebih baik. Nah, kita memposisikan anak itu sebagai teman. Atau misalnya, ayo ingat nggak, Bapak pernah nutupi kesalahan kamu nggak? Kemarin kamu terlambat, Bapak masih maafin, nggak ada Bapak hukum. Kok sekarang masih terlambat lagi? Terus Bapak ini dianggap apa misalnya? Nah, ini sebagai teman. Dan saya pikir di posisi teman ini ada sisi baiknya, karena anak akan lebih terbuka kepada kita. Tetapi ada sisi negatifnya juga, karena jadi anak berusaha melakukan kebaikan ataupun hal-hal positif itu justru demi gurunya, bukan demi dia sendiri. Karena dia menghargai atau menghormati guruku, ya nanti Bu Erdita atau jadi kasihan ya kalau aku begini terus. Nah, begitu. Jadi tidak untuk diri dia sendiri. Posisi kontrol yang keempat yakni sebagai monitor atau pemantau. Nah, di sini artinya guru mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku anak didik yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan konsekuensi atau sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, di sini guru sudah menggunakan sanksi atau tekan data-data. Biasanya guru sudah punya data-data. Misalnya si anak ini pernah bolos berapa kali, nggak mengerjakan tugas berapa kali, berarti sanksinya apa? Nah, seperti itu. Jadi dia memantau dengan data-data. Dan posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai manajer. Dan yang kami harapkan selaku TGP materi yang kami peroleh, seharusnya hendaknya semua guru ada di posisi ini, yakni sebagai manajer. Di mana posisi manajer ini adalah posisi mentor. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, sehingga nanti murid akan tahu dan paham alasan mengapa mereka melakukan hal itu. Tidak perlu diberikan hukuman karena mereka menyadari itu dari dalam diri dia sendiri. Kembali lagi ke keyakinan yang tadi sudah Ibu Hani sampaikan, ini erat sekali kaitannya dengan keyakinan itu. Ketika seseorang anak sudah punya keyakinan dari dalam diri dia otomatis tidak akan melakukan penyimpangan atau hal negatif karena tahu keyakinan itu tidak dia yakini. Misalnya, seorang guru akan berkata, apa yang kita yakini anak-anakku, apa yang sudah kita buat di awal tahun terhadap keyakinan kelas kita. Kalau dia sudah punya keyakinan itu dalam diri dia, otomatis dia tidak akan melakukan hal-hal ataupun penyimpangan yang biasanya dia lakukan. Jadi tugas seorang guru sebagai manajer adalah bukan untuk mengatur perilaku mereka. Kita tidak bisa mengatur dan mengendalikan perilaku mereka. Tetapi kita hendaknya membimbing
agar mereka bisa mengatur diri mereka sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Seperti itu. Nah, selanjutnya terakhir ini terkait dengan restitusi. Ini agak asing didengar karena saya pun ketika mengikuti pendidikan guru penggerak pun ini sangat asing dan saya belum pernah mendengar. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah, tapi ya alhamdulillah kalau sudah, tapi saya belum waktu itu. Dan saya tahunya di pendidikan ini. Ternyata ada namanya restitusi, yaitu di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini adalah bagaimana seorang guru memperlakukan anak jika seorang anak ini melakukan penyimpangan atau melakukan hal-hal negatif, tidak melalui hukuman, tidak melalui kata-kata verbal dan seterusnya. Jadi restitusi ini membuat si anak menyadari kesalahannya, menentukan sendiri sanksi atau konsekuensi bagi diri dia sendiri, dan menentukan setelah ini mereka mau bagaimana. Jadi mereka memilih sendiri apa yang akan mereka lakukan. Kita membimbing, menemani, dan juga hanya mengarahkan si anak saja. Nah, selanjutnya ciri-ciri restitusi, yakni restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu bukanlah adalah sebuah tawaran ke anak. Ayo nak, kalau kamu udah begini bagaimana? Menurut kamu bagaimana? Jadi ditawarkan anak memilih sendiri, bukan sebagai paksaan. Kemudian restitusi mencari dasar-dasar dari tindakan tadi. Kemudian restitusi juga fokus pada karakter anak, bukan pada tindakan. Selanjutnya, nah ini adalah segitiga restitusi. Ada 3 hal, 3 langkah untuk melakukan restitusi, yaitu ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan, dan juga ada menstabilkan identitas. Nah, selanjutnya, ya ini 3 poin. Jadi ketika si anak nanti melakukan penyimpangan, hendaknya kita melakukan 3 poin ini. Untuk lebih jelas, ke slide selanjutnya. Nah, pertama, menstabilkan identitas. Ketika seseorang ataupun si anak ini melakukan penyimpangan, yang ingin kita buat adalah dia menstabilkan identitas dulu. Bagaimana maksudnya? Jadi, si anak ini harus tahu dulu identitasnya. Kenapa seperti itu? Kita tidak boleh langsung menyalahkan. Kita beri dia motivasi dulu. Nah, buat salah itu wajar. Ibu juga pernah buat salah. Kamu juga pasti buat ini pasti ada motivasinya. Nah, seperti itu kurang lebih. Gak ada loh manusia yang sempurna. Wajar kalau kalian melakukan kesalahan. Nah, kurang lebih seperti itu sehingga dia menemukan identitasnya dulu. Kok saya ini begini kenapa? Jadi dia menemukan titik di mana kenapa dia melakukan kesalahan. Yang kedua, dampaknya memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ketika dia sudah tahu, oh saya salahnya ini karena ini alasannya. Kemudian apa yang harus kita tuntut? Nah, kita tuntun lagi dengan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, padahal sebenarnya kalau kamu sudah tahu alasannya itu, kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya, nah. Tapi kamu tidak sampai di sana. Kamu melakukannya seperti ini, dan pasti kamu punya alasan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Karena pasti dia, itu tadi kembali dia pasti punya alasan untuk mempertahankan apa yang dia punya biasanya. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru ya, nah seharusnya seperti apa? Nah seperti itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kembali lagi ke keyakinan keras. Jadi kita pakai bukan peraturan keras, tapi kita pakai keyakinan keras. Karena itu yang akan ada tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Dan ketika dia sudah meyakini keyakinannya, kita tuntun lagi. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan yang sudah kita sepakati? Oh, saya ini harusnya begini. Nanti dia akan muncul sendiri keyakinannya. Nah, kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati sebelumnya? Nah, ini mereka akan mencari terus, menggali terus, dan selanjutnya kalian seperti apa harusnya? Nah, tuntun terus, sehingga dia bisa menentukan ke depannya dia harus seperti apa. Nah, ketiga langkah ini yang sehendaknya bisa kita lakukan kepada anak didik kita ketika mereka melakukan suatu penyimpangan. Inilah yang dinamakan dengan restitusi. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya tutup presentasi kami berempat di slide terakhir ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin sharing, memberikan masukan kepada kami, dipersilakan. Baik, aku mau tanya.
kasih atas pertanyaannya, akan coba dijawab terlebih dahulu. Bu Yulita, silakan pertanyaan pertama. Pertanyaan dari Bu Erlita mengenai bagaimana sih cara kosakata ibu dalam mengatasi siswa yang lamban dalam menerima pelajaran ya. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah memilihkan tempat duduk yang tepat. Jadi langkah itu bisa kita ambil. Tempat duduk itu kan bisa untuk sebagai misal nih anaknya kalau di belakang kan tidak terlalu mendengar ya, tapi ketika kita letakkan dia di depan itu akan lebih bisa konsentrasi. Jadi tempat duduk yang membuatnya bisa lebih jelas mendengar. Kemudian dia bisa jika dia tidak dipahami, dia bisa langsung bertanya. Yang pertama yaitu memberikan tempat duduk yang pas, yang tepat, depan, gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara supaya anak yang lamban ini bisa mengerti ya pelajaran? Kita mencari teman duduk yang suka menolong, yang baik, yang cerdas. Jadi kalau cerdas aja nggak cukup, kalau cerdasnya dia nanti egois, maksudnya ya saya nggak mau ajarin. Jadi yang cerdas dan dia suka menolong. Jadi mau membimbing temannya yang lamban ini. Gitu. Kemudian tadi yang pertama sudah memberikan tempat duduk di depan, ya berarti kita. Kemudian yang kedua mencarikan teman sebangku yang cerdas, yang suka menolong, yang mau membimbing, yang mau membantu. Dan kemudian yang ketiga barangkali cukup ya tiga langkah ini, tempat duduk, kemudian teman yang baik, suka menolong, yang cerdas, dan memberikan tugas tambahan. Barangkali ketika dia diberi tugas tambahan di rumah, dia bisa menjawab yang tadinya nggak masuk di pelajaran tadi, di rumah dia ada tugas tambahan agar supaya dia lebih paham. Yang pendalaman materi. Jadi itu Bu Erlita yang bisa saya jawab ya, tiga langkah boleh suka, teman sebangku yang cerdas dan suka menolong dan memberikan tugas tambahan. Ada ramalan? Semuanya Pak Arif, jawaban Kemudian pertanyaan kedua oleh Bu Sofa, bagaimana cara yang baik untuk mengembangkan karakter anak? Karakter itu dibawa si anak memang dari lahir ya, seperti yang dijelaskan Pak Arif tadi. Ada kodrat alam dan kodrat zaman mereka memang sudah membawa karakter masing-masing. Silakan dijawab kan? Saya mencoba menjawab pertanyaan dari saya. Cara yang baik untuk mengembangkan karakter anak adalah yang pertama memperlakukan anak sesuai dengan anak dari setiapnya dan memahami bahwa setiap anak itu bersifat berbeda. Jadi sesuai dengan program yang diberikan, setiap anak itu mempunyai masing-masing dan sebagainya. Kita sedang untuk ke arahnya dari itu. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan dasar anak seperti kasih sayang, itu perhatian kita, kemudian memberikan makan nutrisi, rasa aman dan rasa nyaman. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan pola pendidikan yang diajarkan oleh guru di sekolah dan mencoba menyelaraskan pola tersebut dengan pola pendidikan. Jadi harus seimbang karena kalau kita di sekolah belajar, jangan di rumah juga harus ada tidak hanya belajar cuma di sekolah, tapi di rumah juga belajar harus selaras. Kemudian memberikan dukungan dan penghargaan ketika anak menampilkan sesuatu yang terpuji. Kita disuruh untuk memberikan penghargaan hanya dengan ucapan, misalkan ya, hanya dengan ucapan, oh bagus, itu anak sudah merasa dihargai, tidak harus dengan sesuatu imbalan uang ataupun yang lain. Kemudian yang kelima, memberikan fasilitas lingkungan yang sesuai dengan usia politiknya. Yang keenam, memberikan bersikap tegas dan konsisten. Kalau kita membuat suatu peraturan, kita juga harus tegas dan kita juga harus konsisten. Mau warga yang membuat suatu keyakinan, misalkan contoh itu keyakinan, kita harus bersama-sama melaksanakan sebuah
sudah cukup ya untuk pertanyaannya. Kita batasi 2 pertanyaan saja karena memang waktunya terbatas, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya. Kami di sini menyampaikan materi ini karena memang terkait dan erat sekali hubungannya dengan kita sebagai guru. Dan mudah-mudahan materi yang kami sampaikan hari ini bermanfaat, kemudian bisa dipraktekkan dan juga bisa menambah ilmu dan wawasan Bapak Ibu sekalian, meskipun tidak langsung seperti kami mendapatkan pendidikan di guru pemula. Dan kami juga mohon doanya, kami baru berjalan kurang lebih 2 bulan, masih ada kurang lebih 7 bulan ke depan kami untuk menjalani pendidikan ini. Semoga kami bisa membawa perubahan yang lebih baik dalam dunia pendidikan. Akhir kata, saya akhiri selaku moderator. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam memandu acara ini. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.